Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat Isya dan jamaah pengajian rutin Selasa malam Rabu di pekan yang pertama ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa menambah pahala, beramal soleh, menuntut ilmu dan yang lainnya. Karena tidak semuanya orang yang Allah jadikan muslim itu mau belajar. Meskipun di lingkungan pondok. Karena ada orang lingkungannya jauh dari pondok, jauh dari tempat ilmu, malah datang dan rajin kajian. Ada orang tinggal di pondok sampai 10 tahun itu tidak ngaji bahasa Arab, tidak ngaji yang lain. Kenapa? Wis tahu. Ini ada. Sebenarnya lingkungan yang baik itu sebuah kenikmatan yang harus disyukuri. Ya kayak kita berada di lingkungan yang banyak kajian ini harusnya banyak bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa? Ini karena bentuk nikmat, dan nikmat itu idza syukira qarrat. Kalau disyukuri ya nambah, netep, ya akan langgeng. Wa idza kufirat farrat. Tapi kalau dikufuri dia akan lari. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu, menambah amal. Ya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab yang ke-13, bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Di antara bentuk kesyirikan adalah istighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selainnya. Ini tolong diperhatikan ya, nanti tak kasih kaidah-kaidah yang jelas. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya doa. Da'a yad'u doaan. Doa niku dari bawahan meminta kepada atas, itu namanya doa. Tapi kalau perintah dari atas ke bawah, ini namanya al-amru, perintah. Makanya yang berhak memerintah hanya Allah. Dan kita semuanya berdoanya hanya kepada Allah. Sedangkan yang sama itu namanya iltimas. Makanya haram kalau sesama makhluk itu saling meminta, ya, meminta dalam artian hal-hal yang tidak dimampui kecuali hanya Allah. Dan ini perlu diperhatikan. Doa itu ibadah yang sangat mulia yang dijelaskan oleh Allah bermacam-macam. Kalau kita meminta kepada Allah, meminta pertolongan, namanya isti'anah. Ya, dari kata aun, pertolongan, a'ana yu'inu, menolong. Tapi kalau ista'ana yasta'inu, minta tolong. Jelas niki? Kalau minta perlindungan, dilindungi dari bahaya ini dan itu, maka namanya isti'adzah. Ya. Nah, kemudian isti'anah, minta pertolongan itu ada model dua. Yang pertama, dalam kondisi yang biasa, setiap hari, setiap waktu minta tolong kepada Allah, isti'anah. Tapi dalam kondisi yang sangat-sangat genting,
kondisi sulit namanya istighosah. Kalau ista'ana tolabul aun, minta pertolongan. Isti'adzah tolabul aid, minta perlindungan. Istighosah tolabul ghaus. Paham? Paham nih? Pokoknya kalau jenengan setiap hari minta tolong nanti dimudahkan urusannya, minta tolong nanti kerjanya lancar, namanya isti'anah. Minta dilindungi dari sihir, minta dilindungi dari mara bahaya, dari ini dan itu, namanya isti'adzah. Tapi kondisi tertentu, ternyata ada banjir bandang, jenengan rumahnya pas tengah-tengah jalan air, kemudian jenengan minta dengan sangat, namanya istighosah. Jelas? Karena kalau jenengan lihat YouTube atau lihat Facebook atau lihat ceramah, ada yang mendefinisikan istighosah, sebagian kiai mengatakan istighosah itu kumpul bareng-bareng di kuburan, itu istighosah. Maka semua jemaah, oh nggih Pak Yai, mau 1000-an, mau jutaan, nggih. Akhirnya mereka melakukan istighosah, karena istighosah ibadah, betul? Ibadah. Kiainya ngomong gitu, percaya semua enggak? Ya percaya, ya ini kuburan terus. Ada yang lain mengatakan istighosah itu kalau kita membacanya Al-Fatihah, la haula wala quwata illa billah, baca ini, ya diikuti. Padahal syariat sangat jelas. Istighosah itu dikatakan oleh Syekhul Islam, ya, itu adalah talabul ghaus minallah, ya, meminta pertolongan kepada Allah, izalatu syiddah, untuk menghilangkan, ya, mara bahaya. Dan itu la takunu illa minal makruh, tidak terjadi kecuali dalam kondisi genting. Contohnya apa? Pertama, siapa yang tahu? Istighosahnya Nabi Muhammad di waktu perang Badar. Sedikit ya, perang Badar itu sebenarnya nggak niat perang. Nabi Muhammad dikasih kabar bahwasanya kafilah dagangnya Abu Sufyan bin Harb ingin mau kembali dari Syam ke Mekah melewati jalur Badar. Nabi Muhammad menyiapkan beberapa ratus orang ingin mencegah kafilah dagang. Persiapan senjata ala kadarnya. Ya namanya cuma kafilah dagang cuma berapa orang. Ternyata Abu Sufyan itu dengar bahwasanya pasukan Madinah mau nyerang. Beliau menyuruh orang yang cepat sekali menggunakan kuda itu mengabarkan ke Mekah bahwasanya harta kalian akan dirampas oleh pasukannya Muhammad. Sedangkan Abu Sufyan sendiri berbelok arah, tidak melewati jalur seperti biasa. Nabi Muhammad dan orang-orang Madinah sudah mendekati Badar, ternyata pasukan Mekah itu datang dengan peralatan yang lengkap. Bayangkan 1000 orang. Dan di Madinah itu yang ikut sama Nabi yang berapa ratus, itu ternyata pada mereteli tinggal 300 lawan 1000. Dan kondisi genting semacam ini, ya ini ceritanya sebenarnya panjang ya. Nabi Muhammad ke kemahannya, kemudian doa minta kepada Allah, meminta dengan amat sangat, karena kalau memang ini dihabisin sama orang Mekah ya sudah habis. Dan mintanya itu kalau istighosah nih jamaah ya, kalau doa biasa bisa begini, bisa biasa begini. Kalau doa Jumatan khatibnya begini, jamaahnya aminkan kalau itu memang doa untuk kita semuanya. Kecuali kalau doa untuk pribadi seperti Allahumma firli dunubi wali walidayya, nggak usah diaminkan. Karena itu doa untuk pribadi nggak usah diaminkan. Misalnya Allahumma zawwijni saniyan salisan sarabian, ya Allah nikahkanlah aku sampai 2 kali 3 kali, nggak usah diaminkan. Tapi kalau bareng-bareng aminkan. Ya, meskipun nanti khatimnya gini. Kalau istighosah sampai begini, ketiaknya sampai kelihatan. Ini namanya istighosah. Nah itu Nabi SAW Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal mengatakan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum.
inni mumittukum bi alfin minal malaikati mursimin. Sampai Nabi begini selendang atau ridanya itu sampai jatuh. Abu Bakar mengatakan hasbu, cukup, cukup. Sampai Nabi mengatakan, ya Allah, intuhlik hadil ummah, kalau umat ini mati semuanya, la tu'bad abadan, kau tidak akan diibadai selamanya. Sampai seperti itu. Nabi doanya bukan 1-2 menit, tapi sejam lebih. Itu akhirnya Allah bantu, Allah tolong dengan para malaikat. Ini masyru', disyariatkan dalam kondisi genting meminta kepada Allah. Yang kedua, istighosahnya seseorang kepada Nabi Musa, seorang Kipti. Seorang Kipti itu berarti seorang yang berada asli dari suku Mesir, kemudian itu tengkar dengan seorang dari Fir'aun, bala tentara Fir'aun. Allah ceritakan dalam surat Qasas ayat 150, wa dakhala al-Madinah ala hinin ghaflatin min ahliha. Masuk Madinah ya pada waktu orang-orang lalai dari keluarganya. Fa wajada fiha rajulain, maka mendapati 2 orang laki-laki yaqtatilan, perang, tengkar. Hadza min syi'ati, yang satu dari pengikutnya Nabi Musa, ya, wa hadza min adu, yang satu dari musuhnya. Fastaghasul ladzi min syi'atihi, maka yang dari pengikutnya Musa istighosah, meminta kepada Musa, tolong Musa, aku dikejar mau dibunuh gini-gini. Ya, maka fawakazahu Musa, ditempeleng sama Nabi Musa, langsung mati. Orang biasa ya, Nabi Musa itu kekuatannya luar biasa. Ini istighosah, seseorang meminta kepada orang lain yang hadir, yang hidup, yang mampu, maka ini dibolehkan. Ya, jelas niki? Demikian juga seperti orang-orang kafir, tak kala mereka orang-orang musyrik itu naik kapal, mereka kondisinya ya badai, kemudian gelombang ombaknya tinggi. Allah ceritakan, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Tak kala mereka kondisinya genting, mereka meminta kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau udah selamat mereka musyrik lagi. Ini istighosah yang dibolehkan. Adapun istighosah yang lain yang nanti dijelaskan itu istighosah yang dilarang, yaitu istighosah mamnu, istighosah syirik. Ya. Di sini mu'alif membawakan beberapa ayat. Yang pertama itu di surat Yunus ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillah." Janganlah kalian menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah ma la yanfa'uka wa la yadurruk, yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memudaratimu, tidak bisa mencelakakanmu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau kamu tetap melakukan meminta kepada selain Allah, maka kamu termasuk orang yang zalim. Jadi meminta kepada selain Allah itu kezaliman, dan zalimnya nanti bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Ya, tapi kalau meminta jelas kepada selain Allah secara asal adalah syirik besar. Ya. Dikatakan dalam tafsir Baghawi disebutkan, wa hadzal amru mukhataban nabi. Perintah ini atau perkara ini Allah itu ngomong langsung kepada Nabi Muhammad. Idza kanat hakadha fa ukhra an yataharraza min dzalik ghairu. Kalau kepada Nabi aja semacam ini, maka selain Nabi harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita meminta kepada selain Allah. Ya, jangan kebulak-balik. Oh, kalau Nabi seperti itu berarti kita ngikuti. Ya, mau Nabi aja dilarang untuk meminta kepada selain Allah, apalagi selainnya. Nah, kemudian pensyarah membawakan banyak sekali dalil, kemudian beliau menjelaskan, Syekhul Islam mengatakan, fa kullu du'ain ibadatun. Fa kullu du'ai ibadatin
Setiap doa ibadah mustalzimun li du'ail mas'alah, itu mengharuskan doa minta kepada Allah. Wa kullu du'ail mas'alah mutadhamminun li du'ail ibadah. Setiap doa masalah mengandung doa ibadah. Perhatikan nggih. Jenengan nak salat 5 waktu atau doa harian itu ada yang namanya doa ibadah. Kita enggak meminta macam-macam, tapi di situ ada terkandung mengharuskan kita meminta kepada Allah. Dan doa yang kita lakukan, doa meminta, itu mengandung ibadah. Contoh jenengan waktu sholat itu dari awal sampai akhir doa napa mboten? Doa. Itu doa napa namine? Ibadah. Doa ibadah itu mengharuskan ada permintaan. Seperti di surat Al-Fatihah kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya. Dan doa meminta, kita meminta misalnya rezeki, meminta kesehatan, meminta ketenangan, ini mengandung doa ibadah. Makanya istilah namanya doa tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Jelas? Dan beliau membawakan dalil yang pensyarahnya, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Memintalah kepada Rabbmu dalam kondisi tadarru', merendahkan diri, wa khufyah, dan takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, dan Allah enggak senang dengan orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau doa itu enggak boleh keras-keras, enggak boleh teriak-teriak. Makanya mereka itu yang enggak paham tentang istighosah, nunggu orang rame-rame dengan bacaan tertentu, kemudian gerutuk-gerutuk ngoten. Padahal istighosah yang kita lihat Nabi tadi sendirian, yang pengikutnya Nabi Musa juga sendirian, ya kan? Enggak bareng. Yang sebiasanya semacam itu hari-hariannya tidak pernah doa, tidak pernah zikir, kecuali minginnya riya. Ya. Dan kita kalau berdoa juga takut, khauf kepada Allah, karena orang yang doanya teriak-teriak, doanya lalai dan yang lain, maka dia termasuk orang yang melampaui batas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah doa, wal abdu kullama kana adzalillah, seorang hamba semakin merendahkan diri kepada Allah, wa a'dhamu iftiqaran ilaih, dan semakin menghinakan diri, wa khudu'an lahu, dan khudu' kepadanya, kana aqrabu ilaihi, maka akan lebih dekat kepada Allah dan lebih mungkin, kemungkinan besar dikabulkan. Ya. Dan beliau membawakan banyak sekali ayat, ya, seperti surat Al-An'am ayat 40 sampai 41, seperti surat Jin ayat 18, seperti surat Ar-Ra'd ayat 14. Ini kalau dibaca semua panjang. Kalau surat Jin insyaallah hafal semua. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah, jangan pernah berdoa, menyeru, meminta kepada selain pun, ya, kepada bersama Allah kepada selain pun, itu enggak boleh. Pada Allah kepada yang lain enggak boleh. Itu namanya musyrik, perbuatan syirik. Dan beliau mengatakan, wa amsalu hadza fil Quran fi du'ail mas'alah aktsar min an yahsura. Kalau semisal ini di Al-Quran tentang masalah doa harus hanya untuk Allah, maka banyak sekali, nggak terbatas. Intinya, ya, bahwasanya doa itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pensyarah mengatakan, fa inna da'i yarghabu ilal mad'u, maka orang yang menyeru atau berdoa itu berharap kepada yang didoai, yang diminta. Wa yakhda'u lahu wa yatadhallalu, dia merendahkan diri, menghinakan diri, dan yang lainnya. Dan beliau mengatakan, kul anna kulla amrin syara'ahu Allah li'ibadihi wa amarahum bihi, segala sesuatu yang Allah syariatkan kepada hambanya dan yang diperintahkan padanya, fa fi'luhu lillahi ibadah, maka semuanya perbuatannya karena Allah itu bentuknya ibadah.
Maka faida sarafa min tilkal ibadah, barang siapa yang memalingkan sedikit pun ibadah tersebut, syai'an li ghairillah, sedikit pun kepada selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia berbuat syirik, musadimun lima ba'athallahu bihi rasulah, melawan dari apa yang Allah utus kepada Rasulnya. Sebagaimana Allah katakan, Qulillah a'budu mukhlishan lahuddin. Katakan Muhammad, kepada Allah aku beribadah mengikhlaskan diri agama kepadanya. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita beribadah diantaranya istighosah ini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak boleh beribadah kepada mayat meskipun dia orang soleh. Nanti ada syubhat, kita bantah ya. Kenapa? Fa inna Allah subhanahu innama arsala rusul wa anzala al-kutub liyu'bad wahdahu la syarikalah. Karena Allah itu telah mengutus Rasul, menurunkan Alkitab agar Allah diibadahi semata, tidak ada sekutu baginya. Wala yud'a ma'ahu ilahan akhar, dan tidak boleh diseru kepadanya Tuhan yang lain. Walladzina yad'u ma'allahi ilahan akhar mislu masih wal malaika wal asnam. Siapapun yang meminta kepada Allah dengan meminta kepada yang lainnya, seperti meminta kepada Nabi Isa, meminta kepada malaikat, meminta kepada patung, lam yakunu ya'taqiduna annaha takhluqul khalaiq aw tanzilul matar, meskipun mereka tidak meyakini bahwasanya yang diminta tadi menciptakan makhluk atau menurunkan hujan, aw yanbutun nabat, atau menumbuhkan tumbuhan, fa innama kanu ya'buduna, itu tetap beribadah kepada mereka. Jadi perhatikan jemaah, meskipun seseorang itu enggak ada keyakinan mayat, malaikat, Nabi Isa, Uzair, orang soleh itu, mereka enggak ada keyakinan bahwasanya mereka menciptakan atau memberi rezeki atau menurunkan hujan atau menurunkan tumbuhan, tapi mereka meminta kepada tadi, itu bentuk kesyirikan. Jenengan ingat tahun ini, tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, kenapa setiap Desember banyak musibah? Di antaranya apa? Banyak kaum muslimin malah mengatakan, ayo kita ucapkan selamat, selamat ya Allah punya anak. Allah punya anak enggak? Kalau mengucapkan selamat dari Natal, apa artinya? Selamat ya Allah punya anak. Allah murka enggak? Murka. Di antara dosa-dosa yang lain banyak sekali penebangan liar. Di antara dosa-dosa yang lain banyak lagi penggalian yang liar. Orang tamak rakus bin serakah itu merusak dunia akhirat. Merusak yang dia rusak dirinya dan orang lain. Dengan alasan yang ini dan itu. Itu kalau kita mau introspeksi setiap menjelang Desember, apalagi semakin sini, kok ada musibah ini dan itu, ya karena banyak kaum muslimin, apalagi yang sekarang miris sekali beritanya, nanti diadakan Natalan bersama, na'udzubillah min dzalik. Masalah akidah tidak paham sama sekali ya. Ini makanya kita yang akidah Islam ini betulkan dulu. Lah anehnya banyak sekali di antara mereka beralasan dengan mengatakan sebagai wasilah, sebagai perantara. Maka mereka mengambil surat Az-Zumar ayat 3 sebagai dalil. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kenapa jenengan minta kepada syekh ini, kepada wali ini, kepada kiai ini? Kami tidak meminta kepada mereka. Kami ini hanya ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ternyata sudah Allah bantah di surat Az-Zumar, itu ucapan orang musyrik dari zamannya Nabi Muhammad. Orang musyrik seperti itu. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka mengatakan yang sudah mati ini, wali-wali ini adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah. Ini perlu diperhatikan jemaah. Ini namanya tawassul. Tawassul itu ada berapa hukum? 2 hukum besar. Yang pertama masyru', yang kedua mamnu'. Yang masyru' disyariatkan, orang itu tawassul ya, menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, itu yang dibolehkan 5. Pertama, tawasul kita dengan nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, itu boleh.
kemudian kita doa. Atau dengan sifat Allah. Sifat Allah seperti Dzur Rahmah, Dzul Jalal wal Ikram, itu sifat-sifat Allah. Boleh. Yang ketiga, tawasul dengan orang yang soleh masih hidup. Nabi Muhammad tak kala beliau masih hidup, tak kala kondisi kering, kondisi kemarau, meminta ya kepada Nabi Muhammad untuk berdoa meminta kepada Allah, sholat istighosah. Atau waktu Nabi Muhammad khutbah, datang orang Badui, ya Rasulullah, bentar, kondisi ini paceklik, kekeringan, binatang pada mati, tumbuhan mati ini, doakan kepada Allah. Nabi Muhammad baru angkat tangan, langsung awan penuh, hujan beres. Tapi di Jumat berikutnya minta, ya Rasulullah, minta hujan diberhentikan. Nabi enggak mau minta diberhentikan. Kenapa? Karena kalau hujan itu jangan minta berhenti, tapi minta diberkahi atau dipindah. Allahumma shayyiban nafi'an, atau minta Allahumma hawalaina wala alaina, di sekitar kita, di lautan kasih hujan tidak masalah, di sungai-sungai, sepanjang sungai tidak masalah, di tempat-tempat hutan tidak masalah ya. Dan ini tak kala Nabi meninggal dunia, tidak ada satupun riwayat sahabat yang senior atau yang junior atau tabiin atau atba'ut tabiin datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah minta hujan, tidak pernah. Mereka ngapain? Datang kepada Abbas, ya amma Rasulullah, wahai pamannya Rasulullah, dulu kita berbondong-bondong datang ke Rasulullah minta hujan, minta apa? Didoakan supaya turun hujan. Karena beliau sudah meninggal dunia, maka kita datang kepadamu. Abbas berdoa kepada Allah, akhirnya turun hujan. Ini riwayat-riwayat yang sahih. Tapi nanti jenengan akan baca atau dengar riwayat yang nggak jelas yang mereka sebutkan. Riwayat ini di mana riwayatnya? Nggak bisa nyebutkan dalil. Ini ada banyak seperti itu. Kemudian termasuk boleh kita tawasul dengan amal soleh kita. Misalnya jenengan kondisi sekarang kejepit, mungkin nggak ada uang atau kondisi anaknya sakit, jenengan pernah merasakan suatu amal yang sangat-sangat ikhlas. Lillah, ya Allah, kalau memang di waktu itu amalanku karenamu, ikhlas karenamu, dan kau beri pahala, kau terima, maka dengan amalku itu sembuhkan putriku. Boleh. Dan ini dilakukan oleh 3 orang yang terkurung ke gua. Yang satunya punya amalan apa? Amalan orang tua, dia berbakti. Yang kedua punya amalan, punya pegawai, dia jaga, dia amanah, datang ternyata sudah jadi 1 lembah kambing diambil semua, gak disisakan satupun. Yang ketiga meninggalkan zina. Para ulama jelaskan, amal soleh itu tidak harus melakukan. Ternyata meninggalkan yang Allah haramkan termasuk juga amal soleh. Kita meninggalkan zina, meninggalkan mencuri, meninggalkan hibah, itu termasuk amal soleh. Karena orang sekarang katanya lebih susah meninggalkan daripada lakukan. Sholat gampang, ringan, tapi ninggalke ngomong tonggo ora iso. Aku sino minimal ping 7. Sholat isih ping 5. Ada yang kayak gitu. Padahal lebih gampang sebenarnya gitu. Tinggal mingkem, kalau nggak bisa mingkem dijejeli makanan. Insyaallah nggak ngomong tonggo. Ya. Kemudian juga ya, tadi sudah saya sebutkan berapa? Nama Allah, sifat Allah, terus ayo diulangi. Yang pertama tadi boleh tawasul dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan doa orang soleh. Yang keempat amal soleh. Yang kelima dengan apa? Dengan keimanan kita. Kalau kita merasa amal solehnya kan nggak ada, karena keimanan kita boleh. Nah sekarang tawasul yang kedua itu mamnu. Mamnu itu ada yang syirik, ada yang bid'ah. Contoh yang syirik apa? Kalau syirik itu ada orang datang ke kuburan, wahai wali fulan, tolong berikan aku istri yang salehah. Wahai kiai fulan yang sudah mati, tolong berikan aku rezeki yang banyak. Ini hukumnya apa? Syirik. Syiriknya syirik apa? Besar. Kalau orang itu tidak tobat sampai dia meninggal dunia, maka meninggal dalam kondisi musyrik. Kalau yakin sudah itu musyrik, maka tidak boleh dimandikan, dikafani, disolati, tidak boleh diwarisi. Ini perhatikan ya.
Yang kedua, tawasul yang bid'ah. Yang pertama syirik, yang kedua bid'ah. Tawasul bid'ah itu tawasul terhadap meminta kepada Allah, tapi tawasul kepada mayat tadi. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan jahnya ini. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya orang ini. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan kebesaran mayat ini. Dan ini banyak sekali kita dengar ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Ini tawasul bid'ah. Kalau kita tawasul dengan bismillah dan dengan Nabi Muhammad Rasulullah. Seperti lagi yang sering kita dengar apa? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ini bukan tawasul syirik. Ini tawasul bid'ah. Kenapa? Dia memintanya kepada Allah, tapi minta perantara orang yang sudah mati. Tapi kalau langsung dia meminta kepada orang yang sudah mati, seperti di qasidah Busiri mengatakan, ya akramil khalq mali minal wadudi bihi, ya wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada yang bisa memberikan kecuali dirimu. Maka ini namanya tawasulnya syirik. Dan banyak sekali yang mereka rangkai, yang mereka gubah, yang mereka baca berkali-kali. Kalau tidak syirik ya bid'ah. Dan itu nggak tahu digandrungi sekali. Yang tadi apa? Qasidah apa tadi? Bait apa tadi? Yang bismillah wa bil hadi rasulillah itu. Wa kulli mujahidillah bi ahlil badri, ya Allah apa? Salat Badar. Ya, kalau yang satunya tadi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidan apa? Terus banyak semacam itu. Ini kita terangkan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena dalil sangat jelas, ya. Dalil sangat jelas. Di sini dijelaskan oleh para ulama, man ja'ala bainahu wa bainallahu wasa'ita. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah dalam berdoa itu ada perantara. Apakah itu patung, apakah mayat, apakah batu, apakah kayu. Ya tawakkalu alim, dan dia bertawakal dengan perantara tersebut. Wa yad'uuhum wa yas'aluhum, dia berdoa kepada mereka, minta kepada mereka. Kafara ijma'an, maka orang ini kufur secara ijma', kesepakatan para ulama. Bahaya enggak jemaah? Bahaya, ngeri. Orang itu dia riya dalam amal soleh, amalan itu terhapus. Kalau dia syirik besar dalam amal solehnya, semua yang dia pernah kerjakan sampai waktu itu semuanya bersih. Bisa kembali lagi? Enggak. Ngeri betul? Ini sama dengan orang yang dia awalnya kafir, non muslim, dalam kondisi dia lahir itu keluarganya non muslim, sampai umur 60 tahun dia non muslim, kemudian mendengar kajian, mendapat hidayah, kemudian dia tobat, perbuatan baik yang pernah dilakukan semuanya dicatat. Kekufuran dia sudah dihapuskan. Tapi jangan pernah berhayal kayak gitu, ngerti aku bisa kawir sih. Enggak boleh, haram, berangan-angan sesuatu yang jelek. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini kan baca banyak sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, min anwa'i, di antara jenis syirik adalah talabul hawaij minal mauta, meminta kebutuhan kepada mayit, wal istighasatu bihim, istighasah kepada mereka, wa tawajjuh ilaihim, menghadap mereka. Wa hadza aslu syirkil alam, dan ini pokok kesyirikan di muka bumi ini. Karena ini terkumpul syirik doa, syirik dalam masalah pengagungan, ya, syirik yang semacam ini banyak di muka bumi ini. Fa innal mayyita qad inqata 'amalu, karena mayit itu terputus amalannya. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, dia enggak bisa menguasai dirinya, enggak bisa memberi manfaat, enggak bisa memberi mudarat. Fadlan amman istighasa bi, lebih-lebih ngasih kepada orang yang istighasah kepadanya. Ausalahu, atau yang minta kepadanya, an yashfa'alahu ilallah, untuk memberikan syafaat kepada Allah. Wa hadza min jahlihi bisyafi' wal masyfu'an inda, karena ini orang-orang banyak nggak tahu syaratnya orang memberi syafaat bagaimana,
syaratnya orang diberi syafaat bagaimana? Syaratnya memberi syafaat diizinkan sama Allah. Syaratnya diberi syafaat dia diizinkan dan plus dia ahli tauhid. Kalau orang berbuat syirik tidak dapat syafaat. Ini butuhnya belajar dan belajar. Wa sayati tatimmu kalamuhu fi bab syafaat insyaallah. Dalam membahas syafaat insyaallah disempurnakan ucapan Ibnu Qayyim yang panjang. Ya. Saya nggak akan baca semuanya, ini jabatan panjang. Saya mau menyebutkan ke jenengan. Kalau jenengan mau tanya kepada orang-orang yang berbuat itu, mereka yang datang ke kuburan minta-minta kuburan, istighosah, itu mereka punya dalil. Dalilnya ada yang dhaif. Dhaif itu maksudnya ya lemah, ada yang nggak jelas dari mana. Pokoknya dulu ada sahabat Nabi begini. Riwayat siapa? Ya pokoknya itu ada yang gitu. Ada dalil yang sahih, tapi menurut pemahaman mereka. Contohnya ada hadis yang sahih riwayat dalam Al-Bazzar dalam musnadnya dan juga disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Al-Jami. Al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi mereka itu hidup di kuburan-kuburan mereka sholat. Dan kita kalau itu hadis sahih harus yakin dan nggak usah bayangkan gimana. Yusallun itu bisa sholat sebagaimana yang kita pahami, bisa sholat berdoa. Itu para nabi. Kemudian di ayat Al-Quran banyak sekali yang menyebutkan, di antaranya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat fi sabilillahi amwat. Jangan kalian pernah mengatakan orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Bal ahya walakin la tash'urun. Bahkan mereka hidup tapi kalian enggak sadar atau tidak merasa. Itu surat Al-Baqarah ayat 154. Di ayat 165 surat Al-Imran mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Ya, mereka mati. Bal ahya, bahkan mereka masih hidup, inda rabbim yurzaqun. Di sisi Rabbnya diberi rezeki. Ini dalil sahih. Menurut pemahaman mereka, loh para nabi kan hidup. Ya, orang-orang mujahid kan hidup. Lah kalau mereka hidup, ya kita minta kepada mereka, doa kepada mereka, pemahaman mereka. Tapi kita katakan, Pak, Mas, ayat atau hadis itu tidak cuma satu. Ayat hadis itu banyak. Ayat yang lain Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu bakal mati Muhammad dan mereka mati. Mati enggak Nabi Muhammad? Para syuhada mati enggak? Orang-orang soleh mati enggak? Buktinya apa? Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Bukti yang lain, istri-istri selain istri Nabi dinikahi dengan orang lain, boleh diwarisi, berarti mati. Nah, sekarang ada ayat yang atau dalil yang menunjukkan hidup, ada dalil yang menunjukkan mati. Bahkan ya, waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia pertama kali, ya didengar sahabat-sahabat tidak kuat. Sampai Umar bin Khattab menghunus pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal? Tak penggal. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal? Tak penggal. Muhammad itu pergi kepada Rabbnya sebagaimana Musa dulu kepada Rabbnya. Abu Bakar yang lagi Bani Saqif itu didatangi. Ya Abu Bakar, kondisi ramai. Rasulullah sudah meninggal dunia. Umar mencak-mencak. Datangi. Abu Bakar mengatakan, sudah turun. Sudah. Kemudian Abu Bakar berdiri mengatakan, "Faman kana minkum ya'budullah, faman kana minkum ya'budu Muhammad." Barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad, fa inna Muhammad qad mat. Muhammad itu sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa menyembah kepada Allah, Allah akan hidup terus, enggak akan mati. Kemudian membaca beberapa ayat di antaranya innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad bakal mati dan semuanya orang pun akan mati. Umar nangis, sahabat nangis, seakan-akan ayat itu baru turun. Ini perhatikan yang semacam ini. Dan mereka para sahabat tidak ada satupun riwayat yang mereka itu datang ke kuburan Nabi minta-minta kepada Nabi atau Nabi datang menemui istrinya. Bahkan dalam kondisi yang sangat genting, perangnya Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah namanya perang Jamal. Ali itu menantu yang sangat dicintai keluarga Nabi, Aisyah istri yang paling dicintai. Nabi tidak keluar. Tapi kenapa?
ya di zaman sahabat Nabi nggak keluar, tabiin nggak keluar, atau tabiin nggak keluar, di zaman imam nggak keluar. Sekarang di zaman orang banyak dosa, Nabi keluar mencium kakinya si tumpul misalnya, mencium kakinya ini, dosa, perendahan kepada Nabi Muhammad. Secara akal apa masuk akal? Lebih penting mana pembunuhan Husain dengan datangnya acara maulidan yang itu bid'ah? Lebih penting mana? Lebih penting mana? Kenapa dibunuhnya Husain Nabi nggak datang? Kenapa perangnya Aisyah dengan Ali Nabi nggak datang? Apa mungkin peristiwa yang sangat besar Nabi nggak hadir, kemudian ini hadir? Yang benar, para nabi dan rasul mereka diberikan kehidupan di alam barzah. Mereka terbang di tembolak-tembolaknya burung-burung hijau di surga. Tapi kehidupan di alam barzah tidak sama dengan kehidupan di dunia, ya kan? Bahkan yang disebutkan oleh mereka, ya, dalil ini sahih. Ma min ahadin yusallimu alayya, Nabi pernah mengatakan, tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan rohku, ya, hatta arudda alaihi salam, sampai aku bisa menjawab salam. Ini mereka mengatakan, oh Nabi kan dikembalikan rohnya, berarti Nabi bisa menjawab salam. Tapi para ulama salam menjelaskan, Nabi itu kalau ada orang yang berselawat dikembalikan rohnya untuk menjawab salam, tidak melakukan hal yang lain. Ngapain Nabi datang ke acara-acara bid'ah? Bercampur laki perempuan, ada joget-joget sini. Penghinaan kepada Nabi luar biasa. Dan jenengan tak kasih tahu, di antara produk Syiah yang besar itu sama dengan produknya Yahudi. Apa? Di antara produknya Yahudi sama Syiah, membuat perayaan. Sedangkan perayaan kaum muslimin adalah Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa kita setiap bulan ada perayaan? Tanggal ini perayaan. Ini buatan orang Syiah dan buatan orang-orang Yahudi. Baca di tafsirnya Ibnu Katsir dan yang lainnya menafsirkan tentang surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum. Orang Yahudi mengatakan, andaikan ayat itu turun kepada kami, latakhadna dzalika yauman idan, maka kami jadikan itu perayaan. Para ulama menjelaskan, jadi perayaan itu produk dari Yahudi. Dan di antara produk Yahudi yang terbesar juga riba. Kalau kita jujur sebagai kaum muslimin ingin memboikot produk mereka, boikotlah riba. Semuanya kaum muslimin di muka bumi ini jangan pernah riba. Jos itu pernah boikot, bener. Yang kedua, jangan pernah bikin perayaan. Bisa, itu memboikot bener. Sekarang kalau kita memboikot gelasnya, sedangkan kita butuh, boikot bajunya kita butuh, itu salah. Karena Nabi sendiri, ya, Islam waktu itu sudah kuat. Baju perangnya Nabi digadaikan kepada Yahudi. Jual beli dengan Yahudi boleh apa? Enggak boleh. Kalau mau boikot, boikotlah. Berbicara dusta, itu hobi-hobinya Yahudi. Ini jamaah. Jadi ayat atau hadis-hadis ya, tadi menyebutkan bahwasanya ada kehidupan. Dan itu pun dijelaskan oleh para ulama. Yang disebutkan dalam ayat dan hadis cuma dua. Yang pertama Nabi, yang kedua syuhada. Lah kok kalian kepada orang-orang yang bukan Nabi, bukan syuhada? Ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, orang mulia iya, tapi boleh nggak kita meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa nggak? Ya Rasulullah sekalian. Sebenarnya ini bikinan orang-orang Syiah, ya Husain, ya Ali, ya ini, ya itu. Akhirnya orang-orang ngikuti. Ya, dulu di tempat saya di Demak itu kuburan itu bersih, tidak ada apa-apa. Salah satu orang mimpi, jamaah, saya tadi malam mimpi kuburan ini kuburannya Mbah Abdurrahman nih, minta dibikinkan rumah yang harganya sekian gini. Dibangun tanpa takok ini bener apa salah. Tapi kalau jenengan jadi imam, jenengan punya hafalan Quran, datang ke situ, sampean sapa? Ini hafal Quran, saya. Iki anu, ya bose. Tapi dengan yang nggak jelas itu diutamakan. Ini menunjukkan tentang kejahilan. Ya. Padahal agama kita ini ada agama yang dalil Al-Quran, hadis, kalam ulama. Dan ini penting dijelaskan kepada umat. Karena banyak orang membawakan dalil-dalil yang nggak jelas. Makanya sangat heran kalau mereka itu mengatakan sesuatu tidak punya dalil, alasannya mereka dolanmu kurang ados, kurang adoh, kopimu kurang kental. Cuma gitu toh. Dalilnya mana? Nggak ada dalilnya. Dalilnya ya nggak jelas gitu. Jelas nih jamaah. Jadi ini yang sampai sekarang tersebar di mana-mana semacam itu.
Semakin mereka dimuliakan, semakin mereka diagungkan, maka semakin aneh-aneh ceritanya. Ya, ya seperti jenengan lihat di YouTube, matanya mendelik ke sana. Kenapa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Subhanallah. Berapa jemaah yang ditipu? 1 juta. Kalau dinasihati ya nggak bisa. Oh, sampai urung tingkat wali, ya sudah susah. Padahal agama Islam tuh agama dalil. Okay. Jadi istighosah itu meminta kepada Allah di kondisi-kondisi penting. Kita pun bisa meminta kepada Allah dan tanpa pakai perantara. Justru kalau kita pakai perantara, ya kita pakai perantaranya mayit dan yang lain, ini dikatakan di sini. Jenengan kalau bawa kitabnya enak di sini ya. Di surat apa di sini? Nih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina tad'una min dunillah", mereka yang diminta-minta kepada selain Allah, la yamlikuna min qitmir, mereka tidak punya kekuatan meskipun sekuat kulit ari. Jangan kulit ari ngertos. Kalau kacang ada kulitnya itu kulit ari. Bukan kulit luar ya, kulit dalamnya. Seperti kurma juga. In tad'uhum, andaikan kalian seru mereka, la yasma'u du'akum, mereka tidak akan bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, andaikan ada sebagian yang mendengar, Allah berikan kemampuan untuk mendengar, mastajabu lakum, tidak akan mampu mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, nanti pada hari kiamat mereka mengkufuri kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan tidak ada yang bisa mengabarkan dengan detail itu semisal Allah yang maha teliti. Surat Fatir ayat 13-14, jangan buka. Di situ jelas sekali. Jadi kalau kita meminta kepada selain Allah, kepada batu, kepada kayu, kepada patung, kepada mayat, Allah jelaskan di sini. Kemudian ya beliau pensyarah menjelaskan, min duni ay min ghairi fa innahu amun, ini umum, yadkhulu fihi man yataqadatuhu min waliyish wa syaitan tastamidduhu, ini umum yang dia yakini dari wali, dari syaitan atau yang lain. Fa inna man lam yaqdir ala nasri nafsi kaifa yumaddu ghairu, kalau mayat, kalau yang diminta itu tidak bisa memberikan manfaat buat dirinya, bagaimana nolong yang lain? Maka yang di ayat yang tadi kita baca tadi ya, inda rabbim yurzaqun, surat Al-Imran ayat 165 tadi, di sisi Allah mereka diberi rezeki. Namanya diberi itu mereka nggak bisa memberi, kecuali mereka yarzukun, ternyata yurzakun, diberi rezeki. Kata Syekhul Islam, ini dalil untuk membantah mereka yang katanya yang mereka minta itu bisa ngasih. Loh, mereka aja dikasih sama Allah nggak bisa apa-apa. Ya, dan dalil-dalil yang lain banyak sekali. Seperti alasan mereka berdalil pakai kalimat yang ini. Surat An-Nisa ayat 65. Ya, ayat 65 atau berapa? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami utus dari seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusum ja'uka. Kalau mereka ketika mendolimi diri mereka untuk datangi Rasul, kata mereka, ayat ini umum, Nabi waktu hidup atau sudah mati. Para ulama menjelaskan, Mas, di sini pakai id bukan pakai ida. Kalau ida, kapanpun jenengan dosa, cedai Nabi. Ini id, yang dulu orang pernah berdosa datang pada Nabi masih hidup. Jadi secara bahasa ini sudah terbantahkan, apalagi secara syar'i. Jadi kalau jenengan mau jujur baca semua sirah, tidak ada ceritanya sahabat minta-minta kepada Nabi atau kepada mayat. Ya, demikian tabiin dan atba'ut tabiin. Adapun cerita-cerita yang ada yang disebarkan sana sini, mereka cerita tanpa ada sanad. Seperti orang mengatakan, "Talaqul ilmi walau bisin", carilah ilmu meskipun ke negeri Cina, dengan cari sananya enggak ketemu. Memang di zaman Nabi negeri Cina itu siapa? Nggak ada, itu hanya karang-karangan supaya orang senang ning Cina. Ya, akhirnya jadi Cina Indo. Ini dulu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Ya, terlalu banyak kalau masalah istighosah dijabarkan semuanya, tapi insya Allah intinya itu sudah bisa kita pahami. Ada pertanyaan jamaah? Ada pertanyaan betul? Betul nggih? Jelas?
Ya. Ya, kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya, ada kelirunya itu dari saya pribadi. Saya mohon ampun, minta maaf ya. Makanya kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.